Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, Allah masih memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul melaksanakan proses belajar mengajar kita pada hari ini. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita pada hari ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya hari ini. Mutia Fairunisa Hadir Bu. Naila Mutmainah Hadir Bu. Ada yang tidak hadir hari ini? Semua hadir. Alhamdulillah. Ya. Baiklah, materi kita hari ini tentang proses biografi Abu Bakar As-Siddiq dan proses pengangkatannya. Bu Udin ya. Anak-anak ibu tahu mengenai cerita-cerita masa lalu tentang Nabi Muhammad SAW? Tahu? Tahu. Bagi anak-anak ibu, apa untungnya mempelajari tentang sirah-sirah atau cerita-cerita dari kejadian masa lalu? Dapat meneladani sifatnya. Iya, mantap. Lanjut. Kita bisa belajar dari kejadian masa lalu itu. Jadi Allah memberikan gambaran-gambaran atau cerita-cerita di dalam Al-Quran supaya kita bisa meneladani dari cerita-cerita tersebut supaya kita lebih baik ke depannya. Nah, inilah gunanya kita mempelajari bagaimana kisah-kisah tauladan dan sirah-sirah nabawiyah yang terdapat pada Al-Quran dan cerita-cerita lainnya. Pelajaran kita minggu lalu tentang apa? Tentang biografi Nabi Muhammad. Anak ibu Mutia, coba sebutkan apa saja yang Mutia ketahui tentang biografi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Masehi tahun 571 hari Senin pada tahun Gajah. Dan ayahnya yang bernama Abdullah dan ibunya Aminah dan istrinya Khadijah. Kakeknya Abdul Muthalib dan pamannya Abu Talib. Oke, baik, terima kasih ya, tepuk tangan dulu. Tapi Nabi Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal ya, bukan 12 Masehi ya. Oke. Pelajaran kita hari ini tentang pelajaran kita pada hari ini tentang biografi Abu Bakar As-Siddiq dan proses pengangkatannya. Nah, baik, betul sekali anak-anak ibu. Dengan kita mempelajari biografi dan proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq ini, tujuannya ialah Abu Bakar kan khalifah kedua setelah Nabi Muhammad SAW. Kita harus tahu bagaimana biografi atau perjalanan hidup dari Abu Bakar As-Siddiq. Lalu bagaimana proses Abu Bakar ini diangkat menjadi khalifah. Nah, itulah pelajaran kita pada hari ini. Semoga dengan kita mempelajari ini tercapai tujuannya kita untuk mengetahui bagaimana biografi dan proses pengangkatan dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini
Nama aslinya itu adalah Abdullah Abi Quhafa At-Tamimi. Itu nama asli dari Abu Bakar. Pada masa jahiliyah, Abu Bakar ini diberi nama dengan Abdul Ka'bah. Diberi nama dengan Abdul Ka'bah. Lalu ketika masuk Islam, Abu Bakar masuk Islam itu digantilah oleh Nabi Muhammad SAW. Nama Abu Bakar ini menjadi Abdullah Abu Bakar. Tapi orang banyak memanggilnya itu dengan Abu Bakar saja. Kenapa diganti namanya menjadi Abu Bakar? Karena Abu Bakar ini orang yang paling pertama masuk Islam. Nah, Bakar ini kalau dalam bahasa Arab artinya itu pagi atau dini. Nah, orang yang pertama gitu. Ada juga orang yang memanggilnya dengan Atik. Apa itu Atik? Karena Abu Bakar ini memiliki wajah yang tawan. Karena Abu Bakar ini tampan. Jadi diberi nama dengan Atik. Ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, tahu kan peristiwa Isra dan Mi'raj? Nah, peristiwa Isra Mi'raj tersebut diakui oleh Abu Bakar ketika orang jahiliyah itu tidak membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar dengan gagahnya, dengan berani dia membenarkan bahwa benar peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad tersebut. Lalu karena peristiwa tersebut Nabi Muhammad menjulukinya dengan gelar As-Siddiq. Karena peristiwa itu Nabi Muhammad menggelarinya. Abu Bakar As-Siddiq ini lahir pada tahun 572 Masehi. 572 dekat kan dengan 571. Nah, karena kedekatan umur inilah Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW itu dekat dari kecil. Beliau berdua bersahabat dari kecil. Sebelum masuk Islam maupun sesudah masuk Islam. Nah, inilah yang menyebabkan kedekatan Abu Bakar As-Siddiq dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau selalu menemani Nabi Muhammad dalam berdakwah. Ada perilaku yang dari sebelum masuk Islam pun sudah ada digambarkan dalam diri Abu Bakar. Salah satunya itu ada sopan santun. Lalu apa lagi? Baik hati. Iya betul, nyantun. Apa lagi, Ella? Lembut tutur katanya. Menurut Mutia, apa bukti bahwa Abu Bakar itu dermawan? Ya, kenapa Abu Bakar itu dermawan? Tahu kisah Bilal bin Rabah? Tahu? Jadi di kisah Bilal bin Rabah itu kenapa? Nah, Abu Bakar membebaskan, memerdekakan Bilal bin Rabah. Ya, pintar, tepuk tangan untuk Ella. Ya, bukti dari kedermawanan Abu Bakar yaitu Abu Bakar itu memerdekakan Bilal bin Rabah dari tangan Umayyah bin Khalaf. Nah, itulah. Lalu banyak orang yang juga dibantu oleh Abu Bakar ini masuk ke dalam Islam. Sahabat-sahabat, siapa contohnya? Ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Salah satu sahabat yang dibantu oleh Abu Bakar masuk Islam yaitu Utsman bin Affan. Siapa yang lainnya? Sa'ad bin Abi Waqqas. Betul. Zubair bin Awwam. Iya, pintar sekali anak ibu. Betul sekali bahwa banyak sahabat-sahabat yang dibantu oleh Abu Bakar untuk masuk Islam. Abu Bakar As-Siddiq ini menemani Rasulullah SAW dalam segala atau seluruh perjuangan dakwahnya dari Mekah maupun ke Madinah. Ketika Nabi hijrah ke Yathrib atau Madinah, Abu Bakar juga menemani. Lalu Abu Bakar dahulu tinggal di Sun namanya, itu di Madinah, suatu pinggiran kota di daerah kota Madinah itu. Lalu Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan Abu Bakar dengan seorang dari suku Khazraj namanya Kharijah bin Zaid dari suku Harisah, keturunan Harisah. Setelah itu
sudah bersaudara antara Abu Bakar dengan Khadijah itu didekatkan kembali dengan menikahkan antara Abu Bakar dengan anak dari Khadijah bin Zaid tersebut, yaitu Habibah. Menikahlah Abu Bakar dengan anak dari Khadijah bin Zaid itu, Habibah namanya. Lalu ketika di Madinah itu Abu Bakar berganti profesi. Dahulu Abu Bakar itu sebagai seorang penjual kain. Ketika di Madinah, Abu Bakar berganti profesi menjadi seorang petani. Begitulah biografi dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses pengangkatannya Abu Bakar As-Siddiq. Ibu akan membagi kelompok, lalu nanti anak ibu akan mempresentasikan ke depan bagaimana proses dari pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq ini. Oke, kelompok yang pertama Mutia, kelompok yang kedua Naila ya. Jadi nanti ibu kasih waktu 5 menit untuk mempelajari dan mencari bahan-bahan sumber yang menceritakan tentang proses pengangkatan Abu Bakar, lalu nanti dipresentasikan ya. Apakah sudah, Nak Ibu? Sudah. Oke. Untuk yang pertama, mempresentasikan tentang proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq pada anak Ibu Mutia, silakan. Ya, di depan anak Ibu. Ya, silakan. Pada waktu Nabi Muhammad wafat, kaum Ansar berkumpul di Saqifah. Bani Sa'idah yang dipimpin oleh sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah mengatakan bahwa kaum Ansar lah yang pantas untuk menjadi khalifah, karena kaum Ansar lah yang banyak menolong Nabi, dan kaum Muhajirin dari penindasan orang-orang Quraisy. Lalu pertemuan kaum Ansar diketahui oleh kaum Muhajirin. Mereka segera menuju Saqifah Bani Sa'idah. Abu Bakar mewakili kaum Muhajirin menolak keras membaiat Sa'ad bin Ubadah. Abu Bakar mengatakan bahwa yang pantas menjadi khalifah ialah kaum Muhajirin, karena merekalah yang lebih dahulu memeluk Islam. Sudah? Tepuk tangan dulu untuk Mutia. Ya, betul sekali anak Ibu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, lalu umat Islam ini mengalami kegoncangan. Umat Islam ini takut, siapa lagi yang akan menggantikan Nabi Muhammad ini sebagai pemimpin. Mereka takut bahwa ada nanti orang-orang yang lemah imannya, nanti dia akan berpaling atau dia akan murtad. Lalu ada sebagian suku golongan dari kaum Ansar ini berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Ya, berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah merapatkan siapa lagi yang akan menyambut tampuk khalifah setelah Nabi Muhammad SAW. Ketika pertemuan itu diketahui oleh kaum Muhajirin, lalu kaum Muhajirin langsung bergegas ke Saqifah Bani Sa'idah. Lalu Abu Bakar mewakili dari kaum Muhajirin itu mengatakan, menolak dengan keras tentang pembaiatan dari Sa'ad bin Ubadah tadi. Ya, dia menolak karena dia beranggapan, Abu Bakar beranggapan bahwa kaum Muhajirin lah yang lebih berhak. Kenapa? Karena kaum Muhajirin yang lebih dahulu masuk Islam dan yang menemani Rasul berjuang sudah 13 tahun gitu. Jadi karena mendengar Abu Bakar berkata seperti itu, kaum Ansor pun tidak bisa mengelak lagi, karena memang betul, karena orang-orang Muhajirin lah mereka juga masuk Islam. Lalu Abu Bakar ini merekomendasikan orang yang di sampingnya bahwa yang berhak, yang dia suruh untuk menjadi khalifah itu adalah Umar bin Khattab dan siapa?
Siapa lagi? Satu lagi. Bagaimana tadi? Siapa yang menjadi satu lagi Mumut? Abu Ubaidah. Iya, Abu Ubaidah. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Abu Ubaidah. Tetapi Abu Bakar dan Abu Ubaidah ini ketika disuruh oleh Abu Bakar, dia menolak, dia tidak mau. Langsunglah Abu Bakar ini mengangkat tangan dari Abu Bakar ini, mengatakan ya untuk membaiat dari Abu Bakar. Lalu langsung juga diangkat oleh Abu Ubaidah tadi, kedua tangannya Abu Bakar ini terangkat untuk membaiat Abu Bakar. Jadi diikuti juga oleh kaum Muhajirin dan kaum Ansor, bahwa mereka sepakat bahwa Abu Bakar yang diangkat. Keesokan harinya baru dibaiatlah Abu Bakar ini di depan umum. Dibaiat Abu Bakar di depan umum. Nah, selanjutnya bagaimana pidato dari Abu Bakar ketika dibaiat itu? Nah, silakan untuk kelompok Naila untuk menjelaskannya. Bagaimana pidatonya? Kelompok Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pidato Abu Bakar. Saudara-saudara sekalian, saya sudah dipilih untuk memimpin kalian. Sementara saya bukanlah orang terbaik di antara kalian. Jika saya berlaku baik, bantulah saya. Kebenaran merupakan suatu kepercayaan dan dusta merupakan pengkhianatan. Taatilah saya selama saya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi apabila saya melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya, maka gugurlah ketaatanmu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, bagus sekali anak ibu. Tepat ya intonasi seperti pemimpinnya. Ya, begitulah contoh dari pidato Abu Bakar ketika dibaiat di dekat umum tersebut. Dia mengatakan bahwa kebenaran itu adalah ketaatan juga. Jadi dia mengatakan bahwa taatnya Abu Bakar itu kepada Allah dan Rasul. Taatnya kaum dari Abu Bakar itu taatnya kepada Abu Bakar. Artinya taat kepada pemimpin. Nah, sampai di sini ada pertanyaan anak ibu? Tidak. Apakah sudah paham? Sudah. Alhamdulillah jika sudah paham. Untuk materi besok kita akan mempelajari tentang biografi Umar bin Khattab dan proses pengangkatan dari Umar bin Khattab. Dipelajari ya di rumah. Ya, baik. Kesimpulan kita pada hari ini yaitu Abu Bakar dilahirkan pada tahun 572 Masehi. Abu Bakar itu nama aslinya Abdullah bin Quhafah At-Tamimi. Lalu ketika masuk Islam diganti oleh Rasulullah menjadi Abdullah Abu Bakar dan dijuluki oleh Rasulullah dengan As-Siddiq karena membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Proses dari pengangkatan Abu Bakar itu ketika Nabi Muhammad SAW wafat dan semua umat Islam itu canggung siapa lagi yang akan memimpin mereka. Lalu ada perkumpulan di Sakifah Bani Sa'idah. Di sana ditunjuk Abu Bakar dibaiat sebagai khalifah menggantikan Nabi Muhammad SAW. Apakah sudah paham? Sudah, Bu. Baiklah, anak ibu, kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.